celoko itu banyak macamnya. Orang jatuh itu kecelakaan, tabrakan ya kecelakaan, celoko. Tapi celoko yang hakiki, benar-benar celoko itu adalah mati tidak membawa iman. Kalau urusan kita bekerja, maka bagaimana kita menjalankan dunia ini, itu kan wasilah untuk memperoleh. dan di sini kata-katanya pakai alih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin para sahabat karyawan PMT UGT Nusantara yang berbahagia, marilah sebelum kita melanjutkan pengajian rutin setiap hari Sabtu dan sekarang melanjutkan kitab Nasoihul Ibad, yaitu bab Ar-Rubai. Ada 4 perkara, 4 hal. Sebelumnya marilah kita awali dengan bacaan Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menambah ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga ibadah kita terus meningkat, berkualitas, dan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa jami'il anbiya wal mursalin was sahabat wa tabi'in man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Thumma ila ruhi abaina mahadina wa jaddadina wa jami'il masyayikhina wa asatidina wa jami'i mu'allifi kutubil mu'tabarat wa jami'il muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam kitab Nasoihul Ibad ini babnya itu dikelompok-kelompokkan. Ada babnya sunai, jadi menerangkan dari sabda Rasul, kemudian dawuhnya sahabat ataupun para ulama, yang isinya itu membahas dua, yaitu dua hal. Ada sulasi, membahas 3 hal, seperti akhfallahu salasan fi salasin. Ada 3 hal disamarkan dalam 3 hal. Kalau sunai seperti menyebutkan khoslatani, ada 2 amalan. Nah, ada rubai, sekarang rubai. Ada khumasi, ya. Kemudian masing-masing dari dalil itu diistilahkan maqalah, dawuh. Itu bisa dawuhnya Rasulullah, bisa dawuhnya para sahabat,
bisa dawuhnya para ulama. Sekarang maqalah yang ke-15. Wal maqalatu utawi dawuh al-khamisata asyara yang kang nomor 15 iku anin nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Rasul? Annahu stune Nabi, ketemu ya halaman 24. Annahu stune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Nabi, alamatus syaqawati arba'atun, utawi tetengere celoko, ada yang bilang ciloko ya, ciloko, ada yang celoko, tandanya celaka, na'udzubillah min dzalik, iku arba'atun papat minal umuri kang tetep saking piro-piro perkara. Celoko itu banyak macamnya. Orang jatuh itu kecelakaan, tabrakan ya kecelakaan, celoko. Tapi celoko yang hakiki, benar-benar celoko itu adalah mati tidak membawa iman. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada kecelakaan seberat celakanya orang yang mati tidak membawa iman. Karena kalau mati tidak membawa iman itu bukan sekedar kehilangan rumah, harta, pangkat ataupun nyawa, tapi kehilangan surga. Ya. Nah, di sini utawi tondone celoko iku arba'atun papat. 1. Nisyanu dzunubi, ngelalekaken atau lali piro-piro dosa. Lali piro-piro dosa al-madiyati kang liwat. Dia lupa kepada dosa-dosa yang telah terjadi, min ghairi nadamin saking tanpa getun, alaiha ing atase adzunub al-madiyah. Jadi sepertinya enggak ada masalah. Mulai dia hidup balik itu berapa macam dosa yang terjadi. Tapi sepertinya enggak ada apa-apa ya. Jadi dia tetap merasa suci walaupun dosa-dosa itu sebetulnya banyak sekali. Wahia, dosa-dosa itu dilupakan, wahia hali utawi dzunub al-madiyah, ai tegesi al-halu utawi tingkah, iku annaha setuhune dzunub al-madiyah indallahi ing dalem ngersane Allah Ta'ala, iku mahfuzatun iku den reksa, ai madbutatun tegese iku den pelanggeri, jadi masih tetap tersimpan bi adadiya kelawan itungane adzunub al-madiyah wa zamaniha lan zamane dzunub al-madiyah wa mahalliha lan panggonane dzunub al-madiyah. Ya sama dengan orang punya hutang belum nyaur itu. Ya, punya hutang belum nyaur, dia mengabaikan. Padahal oleh yang memberi piutang itu masih nanti akan ditagih. Nah, cuma dia sepertinya sudah merasa bebas ya. Ah, ini sudah sekian tahun saya nggak ditagih, nggak ada apa-apa berarti gitu. Ya. Padahal dari pihak yang memberi piutang itu masih membicarakan bagaimana cara untuk menagih, menyita dan lain sebagainya. Ya, datanya lengkap. Ya.
Jadi dosa seperti itu kita tidak boleh. Jadi tanda-tanda celaka ini harus kita hindari. Harus kita hindari. Orang yang baik adalah orang yang masih berpikir dosa-dosa yang pernah terjadi itu untuk disesali dan ditaubati. Yang kedua, tandanya adalah wa dzikrul hasanati, lan eling pira-pira kebagusan al-madiyati kang liwat bil qalbi, dieling-eling bil qalbi ing dalem ati. Jadi yang sering diceritakan itu kebaikannya masih kecil ya, ketika usia 11 tahun, ketika usia 20 tahun itu disebut-sebut kebaikannya semuanya. Padahal wala yadri hali ora weruh sapa wong aku bilat ana ta den trima apa hasanat, ail hasanatu tegese pira-pira kebagusan amruddat utawa den tolak apa hasanat. Padahal masih belum jelas kebaikan yang telah dikerjakan itu sudah diterima apa belum. Ya. Jadi dia merasa yakin kebaikannya itu diterima. Sedangkan dosanya, perbuatan-perbuatan dosanya itu sepertinya sudah diampuni semuanya. Akhirnya jadi orang yang istimewa dalam perasaannya. Ya. Nah, ini harus dihindari. Tanda seseorang itu celaka adalah melupakan dosa-dosa yang telah lewat, padahal belum jelas apakah sudah diampuni atau belum. Yang kedua, selalu membangga-banggakan kebaikan yang telah lewat, padahal belum jelas apakah sudah diterima ataukah belum. Yang ketiga tanda seseorang itu celaka wa nadharuhu, lan oleh ningaline wong ilaman maring wong fauqahu, ilaman maring eman, biar ndak padha wonge ya. Jadi satunya wong satunya eman, rujuknya biar jelas. Wa nadharuhu lan oleh ningaline wong ilaman maring eman ya. Fauqahu kang tetep ing dalem ndukure wong. Dia selalu melihat orang yang ada di atas dia, tapi di atas dia fid dunya ing dalam urusan dunya ya. Bi antomaha tomaha bi antomaha kelawan yen to kepingin, kelawan yen to merhateaken sapa wong anadzara ing ningali ilaiha maring ad-dunya. Jadi kalau melihat urusan dunia, melihat orang yang di atasnya, walam yardo lan ora ridho sapa wong bil kismati kelawan pembagiane Allah. Dia tidak pernah mensyukuri apa yang dimiliki. Jadi pada waktu dia masih belum punya rumah, melihat orang yang sudah punya rumah. Ketika masih sepeda ontel yang harganya 300.000, melihat yang sudah sepeda motor. Ya, ketika sudah beli sepeda motor seharga 4 juta, lihat yang temannya yang sudah sepeda motornya itu harganya 8 juta. Terus gitu melihat ke atasnya. Akhirnya jeleknya di mana? Dia tidak pernah mensyukuri apa yang dia punya. Ya. Karena terus melihat ke atas, kapan punya seperti ini ya.
kapan punya seperti ini. Terus begitu, kapan punya seperti ini. Ya, maka tidak pernah bersyukur. Alhamdulillah itu. Jadi orang yang baik itu adalah orang yang memperhatikan milik sendiri dan disyukurinya. Ya. Alhamdulillah. Gitu. Nah ini yang kalau urusan dunia saja seperti itu ya. Ya untung kalau tidak merembet, tidak mensyukuri istrinya, ini bahaya. Ya. Ya. Kapan yang punya seperti itulah ini yang jadi kalau melihat orang yang qanaah ya, neriman pada apa yang dia miliki, itu kita melihat itu senang sekali ya. Wah, dia selalu membanggakan apa yang dia punya, itu hebat. Tapi bukan untuk disombongkan, tapi untuk disyukuri. Oh, yang paling hebat milik saya, dalam hati saja. Gitu. Lalu yang keempat, wa nadharuhu ila man dunahu fiddini. Lan oleh ningaline wong, meloncat. Ndak ya. Wa nadharuhu lan oleh ningaline wong ila man maring man dunahu kang tetep ing dalem andape, ing dalem saandape wong fiddini, ing dalem agama. Lah kalau urusan agama selalu melihat yang di bawahnya. Ail amali tegese ing dalam amal as-sholihi kang soleh, walam yashkur lan ora syukur sapa wong lillahi Allah ing Allah alani amin fi nafsihi. Dia tidak pernah mensyukuri kepada Allah alani amin fi nafsihi, ya begitu, pada nikmat-nikmat yang ada pada dirinya sendiri. Jadi sebetulnya cara berpikir itu sangat penting. Orang itu bisa bergembira, ya berbahagia, bisa susah, itu tergantung kepada pemikirannya sendiri. Jadi kalau ada orang mengeluh, sumpek, ya itu kalau diurus itu bukan karena kekurangan nikmat dari Allah. Tapi itu adalah orang sumpek mengeluh itu orang yang tidak bisanya mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah. Ya gitu. Ya karena ini urusan dunia, terutama urusan dunia ini kalau terus memandang yang di atasnya, ya sampai kapanpun tidak bisa jadi orang yang bersyukur. Ya. Padahal di situ kan ada dalam kitab tasawuf itu ada seorang sufi itu ya, seorang sufi yang ditemukan terlantar di pinggir jalan. Ya. Ada seorang sufi ditemukan terlantar di pinggir jalan, tidur tanpa alas, langsung ke tanah. Kemudian didekati oleh salah seorang ulama, akhirnya dilihat badannya sakit panas, tidur langsung di tanah. Dilihat kaki duanya itu putus semua, tangannya juga putus, dia buta, ya buta. Kemudian badannya itu dengan sakit panas itu, dalam kitab itu juga kena penyakit judam, jadi sampai bosok. Tapi didekati, apa yang dibaca itu kok alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'amihil jasim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat-nikmat yang besar.
Lah kan aneh ya. Bukan biasanya kalau orang sakit itu kan mengeluh ya Allah, itu ndak. Malah alhamdulillah. Ya. Akhirnya penasaran, orang yang menemukan ini penasaran. Kenapa kamu kok membaca alhamdulillah selalu? Demi Allah aku melihat kamu ini terselubung dengan berbagai macam musibah. Tapi yang kamu baca kok alhamdulillah. Dia marah akhirnya. Ilaika anni ya batal sana kamu. Ya. Kamu orang yang tidak mengerti. Akhirnya dia menjelaskan. Apakah kamu tidak memahami kalau saya ini diberi nikmat yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu saya masih diberi kesempatan, masih dipinjami lesan yang bisa berzikir kepada Allah. Jadi zikir itu nikmat. Zikir itu nikmat bagi dia. Dan kemudian yang kedua, apakah Allah tidak memberikan kepadaku hati yang sehat dan bisa makrifat pada Allah Subhanahu wa taala? Apakah tidak cukup dan tidak wajib untuk kita syukuri dua nikmat yang besar ini? Ya ini kalau bagi para rasul memang nikmat itu bukan bukan sehatnya, bukan kekayaan, bukan jabatan. Seperti wahyu Allah diberikan kepada Nabiullah Dawud itu. Allah memberi wahyu pada Nabi Dawud alaihissalam, ya Dawud, wahai Nabi Dawud, bi fafroh, cukup dengan akulah, maka bergembiralah kamu. Gitu. Jadi para rasul seperti Nabi Dawud itu sudah merasa bersama Allah itu sudah bahagia. Ya. Wa bidzikri fatana'am, cukup dengan berzikir kepada akulah maka rasakanlah nikmat. Ya. Nah itu jadi bukan berarti para rasul yang miskin, para rasul yang selalu berhadapan dengan musuh, para rasul yang diuji dengan sakit, bukan berarti dia sengsara mengeluh, tidak. Tapi hati mereka adalah tetap bahagia dan merasakan nikmat dengan zikir kepada Allah. Jadi nikmat itu kebahagiaan ndak nunggu punya kendaraan. Ya. Jadi ini tandanya orang celaka itu ada 4.